Muhtaram, para habaib, para asatiz, ya Ustaz Paman Masani, Ustaz Paman, dia muda tapi paman, tua, sepupu-sepupunya udah pada tua semua, saudara-saudaranya ini paling kecil jadi paman. Ustaz Masani, semoga panjang umur, Dr. Abdurrahman Baksir yang saya hormati juga, dan segenap pengurus masjid Nur Sobah, dan adik-adik semua, adik-adik, murid-murid tersayang tercinta, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk 2 Zulqa'dah, Syawal Zulqa'dah nih, ini Zulqa'dah nih, bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dia bulan haji juga. Jadi ibadah haji itu Syawal, Zulqa'dah, 10 hari dari Zulhijjah, 2 bulan 10 hari. Itu masanya kita umroh, masanya haji, ibadah haji. Kalau umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Kena denda 1 ekor kambing karena melaksanakan umrah dulu baru haji. Kalau orang yang kloter terakhir datangnya, dia haji dulu baru umrah, itu namanya haji ifrad. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak kena denda, sesuai sunnah ifrad. Ada satu lagi, qiran, haji dan umrah berbarengan, 3 jadi model haji itu, ifrad, tamattu, dan qiran. Ala kulli hal, alhamdulillah, yang belum haji kita doa supaya dapat rezeki, bisa dapat ibadah haji. Yang sedang haji kita doakan supaya perjalanan mereka dimudahkan, diberikan keberkahan sampai pulang membawa haji yang mabrur. Haji mabrur laisa jazaa'u illa jannah. Rasul nyatakan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Baik, ini seperti yang lalu, udah berapa bulan nih saya libur nih, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, 5 bulan, lumayan masa yang lama. Perjalanan jauh ke Jawa, pulang kampung, ada sakit juga. Jadi hari ini baru bisa isi lagi di Masjid Nur Sobah, Semoga dikasih kesehatan, kedepannya doakan saya supaya sehat, panjang umur, bisa mengisi, terutama didoakan supaya ikhlas ngajar. Ini kalau yang ngajar nggak ikhlas percuma, gurunya harus ikhlas, muridnya juga harus ikhlas, baru tuh dapat ilmu yang manfaat. Dan yang akan kita baca adalah kitab Risalatul Jami'ah, risalah lengkap, ini ada terjemahnya nih, ini bukan dibagi, ini harus bayar maharnya nih, bukan jualan ini sini. 1 buku 50 kalau mau, ini. Cuman ada 16 buku. Yang lainnya nggak dapat, nanti pesan lagi atau fotokopi. Jadi yang mau nanti. Jadi supaya belajar itu ada buku pegangan, kemudian ada buku tulis, harus bawanya pena. Nanti ada keterangan yang nggak ada di kitab. Yang saya dapat di kitab-kitab yang lebih tinggi, itu antum harus bawa sendiri, Bisa nulis nggak? Kalau ada nulis, kalau nggak bisa rekam. Kalau punya handphone bawa untuk rekam ceramah. Nanti di rumah ditulis yang nggak sempat. Itu ilmu itu kalau nggak ditulis nanti lupa. Al ilmu saydun, kata pepatah Arab, al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduh. Dan tulisan adalah ikatannya. Ente punya buruan nih, harus diikat ya. Kalau sudah dapat harus diikat. Al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduh. Ilmu itu buruan dan tulisan adalah ikatannya. Sayyid suyudaka, maka ikatlah buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan tali yang kencang. Faminal hamaqati, maka termasuk kedunguan, termasuk orang yang bodoh.
antasida ghazalatan wa tafaqaha bainal khalaiq talika. Udah berburu rusa, manjangan, lalu kamu lepas begitu saja. Ini enggak rugi. Ya, tangkap ya ikat. Nah, begitu kan nuntut ilmu. Tulis, hafalin, pahami, ya. Nah, gitu. Pengarangnya kitab ini adalah namanya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya. Beliau adalah murid kesayangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, itu Ratib Al-Haddad itu disusun oleh Habib Al-Haddad. Habib Al-Haddad punya murid banyak sekali muridnya, dan jadi ulama-ulama kaliber dunia semuanya. Di antaranya Habib Abdurrahman bin Faqih Allamatud Dunya, orang paling alim di zaman itu, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Cucunya ada di Malang itu, Habib Abdul Qadir, Habib Abdullah bin Abdul Qadir, yang pendiri Darul Hadis Malang. Ada lagi muridnya Ahmad bin Zain bin Sumit, Muhammad bin Zain bin Sumit, Umar bin Zain bin Sumit, itu murid-murid daripada Al-Habib Abdul Haddad. Ada lagi muridnya namanya Umar bin Abdurrahman Al-Bar, itu kakak moyangnya Al-Bar tuh, ya. Al-Bar belajar sama Al-Haddad, Al-Habsyi belajar sama Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain. Apalagi Ali bin Ahmad bin Syawbakar, saya punya datuk juga, belajar sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah, semua kita kirimkan buat itu. Nah, jadi khalifahnya, penggantinya Habib Al-Haddad, Habib Abdul Haddad adalah Habib Ahmad bin Zain dari muridnya. Adapun pengganti dari anak cucunya adalah Habib Hasan. Habib Abdul Haddad punya anak banyak, Habib Hasan, ada Habib Alwi. Tapi yang jadi khalifah adalah Habib Hasan. Nah, ini dari kecil dibina. Habib Abdul Haddad kalau tahajud supaya nggak ngantuk, beliau minum kopi. Nanti ada sisa kopinya, sisanya sedikit, itu buat putranya Hasan. Nanti dibangunin, ya Hasan, Hasanallah akibatak. Ya, didoain sama dia, nanti kamu minum ini sisa kopinya. Nah, itu. Nah, ini karya Habib Ahmad bin Zain, ya, murid Habib Abdul Haddad. Nanti ini Ustaz Masani ini ada buku 16. Suruh bayar 50, ya. Kalau mau, kalau nggak ada paksaan, ya. Ya. Supaya pegangan itu, ya, kalau belajar pegangan buku, pegangan taruh tulis nanti, supaya nggak kemana-mana tuh ilmu. Dulu ulama itu ngarang kitab kecil tujuannya supaya dihafal. Kalau ngarang kitab berjilid-jilid supaya buat pemahaman, supaya luas wawasannya. Oh, ini Quran ada sekian jilid, sekian apa, tafsir Quran ada yang, ya, 100 jilid, ada yang 50 jilid, supaya orang paham ayat ini begini maksudnya, tujuannya ini, ada maksud, ada, nah gitu. Tapi kalau dikarang kitab sekecil mungkin atau sesempit mungkin, itu tujuannya untuk dihafal, ya. Buat ente hadiah satu nih Ustadz ini, ente baca, ya, baca Bismillah, yang bahasa Arabnya, halaman 7 tuh, baca. Ada nggak halaman 7? Halaman 7. Qadimah ada nggak? Ah, baca. Wa ankum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, ulang dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu kafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makna bismillah semua. Pembahasan bismillah ini luas. Bisa dilihat dari sisi tafsir, bisa dilihat dari sisi nahwu, bisa dilihat dari sisi hukum, fikih, ya, dari tauhid, dari lain-lain. Jadi setiap fak ilmu, faks itu fan, ya, fakultas. Ada fakultas hukum, ada fakultas, kan ada ilmu macam-macam, nanti luas, ya. Itu membahas Bismillahirrahmanirrahim dari sisi masing-masing, ya. Yang harus kita ketahui, yang penting
Bismillahirrahmanirrahim ditulis pertama-tama oleh pengarang kitab, pertama-tama mengikuti susunan Al-Quranul Karim. Itu betul. Al-Quranul Karim apa coba? Yang diterima sama Nabi Muhammad pertama apa? Iqra. Iqra. Ya? Itu yang diterima. Tetapi di Lauhul Mahfud, dalam tulisan yang ada di Lauhul Mahfud, ya, di papan tulisnya Allah yang pertama itu yang dijaga, ya, itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yang Al-Fatihah. Sampai sekarang jadi Al-Quran tuh, jadi mushaf 30 juz. Karena turunnya nggak beraturan sesuai dengan asbabun nuzul. Keadaannya Nabi Muhammad saat itu apa? Jadi itu bukan urutan. Urutan yang dimaksud adalah urutan Al-Quranul Karim yang di Lauhul Mahfud. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makanya kalau ngarang kitab, mau bikin susun skripsi, mau nulis apa saja di pelajaran di rumah atau di kelas, Bismillahirrahmanirrahim, baru tulis yang faedah-faedah yang lain. Nah, itu pertama. Yang kedua, mengikuti sabda Rasulullah SAW. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta, wa fi riwayah ajdar, wa fi riwayah ajdam. Kullu amrin, setiap perkara, zibalin, ay muhim, yani yang dianggap penting dalam urusan agama, setiap perkara yang dianggap penting dalam urusan agama, la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim, lalu tidak dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta, maka dia terputus, qalilun wa naqisul barakah, kata ulama, nilainya menjadi sedikit, kurang keberkahannya. Mau nulis Bismillahirrahmanirrahim, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, mau buka pintu Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai kufiah Bismillahirrahmanirrahim, mau buka lemari, seperti itu. Nah, dulu ada seorang istri solehah, perempuan yang solehah, setiap mau ngapain dia lalu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaminya ini agak munafik, dia sebel, ini istriku semua Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Akhirnya satu hari dia bilang, ya istriku nih, dia kerjain sama dia, ini tolong simpan nih uang nih, ya uang di tempat itu, padahal isinya ular, enggak mah, isinya bener emas perak, simpan sama ente. Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari, ya pintu kamar Bismillahirrahmanirrahim, buka lagi pintu lemari Bismillahirrahmanirrahim, buka lagi laci, taruh tuh uang, tutup Bismillahirrahmanirrahim lagi pintunya, tutup. Nah suaminya tahu kuncinya di mana, disembunyikan sama istri. Lagi istrinya lagi nggak tahu, diambil, diganti sama ular. Yang emas itu diganti dengan ular. Satu hari lagi, nah lama berikutnya, istriku, Pak, ambil itu uang tadi yang tadi saya titipkan, balik bawa kemari. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah disangkanya itu ular. Dengan agungnya Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah SWT memerintahkan Jibril untuk mengganti ular tersebut dengan uang yang emas yang benar. Pas dibuka uang, heran suaminya, kaget. Dari situ dia tobat. Nah ini ada kitab ini, Anda bisa baca. Ini bukan kisah dongeng, bukan. Di kitab Uqudul Lujen, di permulaan, ya, karangan Imam Syekh An-Nawawi Al-Bandani. Syekh Nawawi Al-Bandani ulama besar, ya, Imam Masjidil Haram di zamannya, ya, ulama besar. Ya. Beliau juga mensarahkan, memberikan penjelasan kitab Bahjatul Wasail yang kita baca ini di satu jamnya. Ya. Jadi luar biasa. Siapa yang ingin selamat, ya,
Kalau mau tidur, baca bismillah 21 kali. Ya, biasain mulai malam ini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, amina minas saraq wal gharaq wal haraq wa mautul faja'ah. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, aman rumahnya dari pencurian, haraq dari kebakaran, wal gharaq dari kebanjiran, wa mautul faja'ah dari mati tiba-tiba. Tahu mati tiba-tiba? Nggak sakit, nggak apa, tahu? Nah, itu namanya banyak di akhir zaman. Ya, naudzubillah min dzalik yang sampai meninggal pengen panjang umur sehat afiat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dan sampai. Nah, orang kalau dikasih sakit itu ada jadi tobat dulu. Ada persiapan. Kalau nggak dikasih sakit, lagi tidur. Nah, itu salah satu caranya supaya selamat dari mati tiba-tiba, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya. Maknanya bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Al-ba. Dalam bahasa Arab itu ba itu disebut huruf jar. Ya. Bismillah. Ya. Jadi kalimat setelahnya harus kasroh. Jar itu artinya kasroh. Bismillahi. Bismi, nggak mungkin bismu, nggak mungkin bisma, pasti bismi. Dan awal kalimat dalam bahasa Arab harus isim atau fiil, nggak bisa huruf. Kenapa ini bismillahirrahmanirrahim pakai huruf? Makanya harus ada kira-kira. Takdirnya apa? Kalau saya belajar at-ta'allamu bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya itu. Saya belajar dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Kalau saya minum, asyrabu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi maknanya ba di sini adalah al-musahabah, dengan membarengkan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya minum, cari berkah dalam minum, dalam makan, dari taklim sampai. Ya, hukumnya 5, wajib dalam sholat 5 waktu. Ente di sholat nggak baca Fatihah bagaimana hukumnya? Nggak baca bismillah hukumnya apa? Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Bahkan bismillahnya 2 kali. Kalau bagus, bismillah yang sirran, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang jahar. Ya. Ya. Jadi kalau dalam surat yang lain bismillahnya ada yang menyatakan itu tambahan. Tapi ke dalam Fatihah itu adalah ayat. Ya, amma mazhab Syafi'i itu meyakini kalau tidak baca bismillah tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya tidak sah berarti tidak sah sholatnya. Ya, wajib. Sunnah wajib menjadi bismillahirrahmanirrahim, hukumnya menjadi 2, menjadi hukumnya sunnah. Ketiga apa? Melakukan hal-hal yang dianggap penting menurut agama. Ya. Bercanda nanti di makan, minum, menulis buku termasuk, ya, dan lain-lain. Hukumnya sunnah. Dengar sudah, yang lain nggak usah sibuk. Dengar aja ke sini. Dengerin ke sini, lihat sama saya aja. Nggak usah dengerin yang lain. Ya. Yang kedua sunnah. Yang ketiga hukumnya mubah. Kapan membaca bismillah hukumnya mubah? Boleh. Ketika barusan tuh, ente ngangkat meja ini dari sana ke sini. Mau baca bismillah boleh, nggak baca bismillah juga boleh. Intikal mata, memindahkan. Tapi kalau baca bismillah menjadi pahala, dapat zikir bismillahnya, karena baca bismillah dapat pahala. Ya. Ada satu amalan, mau nggak? Siapa mau rezekinya makmur? Ya. Setiap hari Minggu, Yaumul Ahad, jangan bilang hari Minggu, hari Ahad. Setiap hari Ahad, ba'da sholat subuh, baca bismillahirrahmanirrahim 313 kali. Berapa? 313 kali. Ini amalan sejumlah ahli badar. Jumlah ahli badar 313. Setelah itu baca bismillah, baca salawat 100. Siapa yang mengamalkannya seminggu sekali, bismillahirrahmanirrahim, sejumlah 313 setelah sholat subuh, ditambah salawat 100, rezekinya makmur. Coba aja. Cuma seminggu sekali.
Hari Minggu doang. Ya Allah. Cuma hari Minggu kadang-kadang capek, paginya dia kesiangan. Kadang-kadang. Ini bagaimana? Nah, hari Ahad, Ahad itu nama Allah, salah satu nama Allah adalah Ahad. Qul huwallahu ahad. Makanya hari Minggu itu ada nilai plus dari Asma'ullahil Husna al-Ahad. Nah, itu salah satu amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aja cukup ya. Yang ketiga mubah, yang keempat makruh. Kapan bismillahirrahmanirrahim makruh? Ya, ketika melakukan hal-hal yang makruh. Apa di antara perkara yang makruh? Mencabut uban. Ada orang tua-tua kan suka nyabut uban tuh. Mencabut uban hukumnya makruh. Kalau tambah bismillahirrahmanirrahim ketika mencabut uban, makanya hukumnya apa? Double makruhnya. Suka disemir nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang rambutnya kalau udah mulai ubanan disemir. Disemirnya warna hitam, haram. Menyemir rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Kecuali dengan tujuan satu, untuk jihad. Supaya takut musuh, supaya kelihatan oh ini orang masih gagah. Disemir warna hitam itu boleh, nggak haram. Tapi kalau warna hitam, mensemir rambut warna hitam hukumnya haram. Bagaimana caranya supaya nggak dosa? Warna kuning, warna merah, warna coklat, warna biru, itu boleh. Kayak kemoceng itu warna-warni. Itu boleh. Tapi kalau warna hitam haram. Itu warna kuningin, Ustaz, keren, apa-apa. Supaya sunnah. Lihat Habib Umar bin Hafid tuh jenggotnya warna merah. Itu pakai pacar, pakai laka. Sunnah. Apa-apa. Yang keempat, yang kelima haram. Ketika melakukan hal yang haram. Mau mencuri, baca bismillahirrahmanirrahim. Mencurinya haram, baca bismillah, tambah haram. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini bismillah mulia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus alhamdulillahirabbil alamin ya. Yang kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ini gua alhamdulillah juga ada hukumnya. Berapa hukumnya alhamdulillah? 4. Hukum yang pertama wajib. Kapan? Ketika khutbah Jumat. Khatib itu tidak sunnah baca bismillah, sunnahnya alhamdulillah. Kalau khatib Jumat harus baca alhamdulillah, itu wajib. Kalau khutbah nikah sunnah ya, tapi kalau khutbah Jumat wajib. Alhamdulillah. Rukun khutbah 4. Alhamdulillah, salawat, wasiyah bitaqwa, baca ayat, doa 5. Ya, orang yang mau berkhutbah Jumat harus tahu ini. Dan ini tidak bisa diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, wala Inggris, wala yang lain. Harus bahasa Arab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Baru kalau di khutbah pertama tidak baca ayat, maka di khutbah kedua wajib baca ayat. Baru doa lil mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah, segala puji. Apa alhamdulillah? Apa arti alhamdulillah? Ayo kalau ditanya apa arti alhamdulillah, kene apa arti alhamdulillah? Nah, itu bahasa Indonesia makanya. Kalau definisinya alhamdulillah apa? As-sana bil lisan 'alal jamili ikhtiyari. Tulis tuh. Itu makna alhamdulillah. Pujian dengan lisan atas hasil prestasi. Tulis. Pujian dengan menggunakan lisan alal jamili, atas sesuatu yang indah, hasil prestasi. Kalau ana muji nih, cincinnya Habib bagus nih, cincin bacaannya bagus nih, cincin Irannya bagus nih, cincin Yamannya bagus nih. Itu hamdu bukan? Dalam bahasa Arab namanya bukan hamdu, namanya madah, pujian biasa.
pujian biasa. Kenapa? Karena batu bagusnya alami. Orang lahir cantik, ganteng, itu alami, bawaan. Nggak ada hasil kreasi, nggak ada hasil prestasinya. Kalau Anda puji jamnya apa, lukisan ini bagus, itu namanya madah. Al-madah beda. Jadi antara pujian biasa dan alhamdulillah beda. Alhamdulillah pujian atas hasil kreasi atau karya seseorang. Ada pujian Allah kepada Allah, ada pujian Allah kepada hamba, ada pujian hamba kepada Allah, ada pujian hamba kepada hamba. Ada 4. Allah memuji dirinya sendiri. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Alhamdulillah apa? Kama asnaita ala nafsik. Allah memuji dirinya. Dalam Al-Quran banyak kata-kata. Ada Allah memuji hambanya. Ni'mal abdu innahu awwab. Ya, memuji Nabi Ayub yang sangat sabar, muji Nabi Sulaiman yang sangat bersyukur, ya enggak? Muji Nabi Muhammad, itu nama pujian. Ada pujian manusia kepada Allah ketika kita dapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pujian seorang manusia kepada manusia yang lain. Saya punya murid berprestasi, cerdas, rajin menghafalnya. Namanya Muhammad. Muhammad waladun zaki, saya bilang. Muhammad anak yang cerdas. Karena ada hasil prestasi dari saya, namanya kita puji. Nah, itu namanya hamdu. Paham ya? Nah, segala puji bagi Allah. Nah, pujian yang paling tinggi adalah kepada Allah. Rabbil alamin. Rabb, apa arti makna Rabb? Rabb bermakna malik, pemilik, penjaga. Rububiyah, Tuhan, ya. Kalau kita artikan bahasa bahasa Indonesia Tuhan, Rabb, ya, dari rububiyah, ya. Yang menjaga, yang memiliki. Al-alamin, semesta alam. Alamin semesta alam. Asli mana alamin? Alamin jamak dari kata alam. Alam itu banyak, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam pohon-pohonan, ada alam binatang, ada alam di dunia, ada di laut, ada di tanah, ada di langit. Waduh, banyak banget. Apa artinya alamnya? Kullu ma siwallah, apa saja selain Allah namanya alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di dunia ini Allah menciptakan berapa? Allah menciptakan 100.000 lampu. Ya. Satu lampu ini isinya surga, neraka, dunia, planet semua satu lampu. Baru satu alam tuh. Belum 99-nya, 99.000-nya, ya. Ayo luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu penting itu dulu tahu. Bagaimana memuji Allah yang paling tinggi? Di sini diajarkan oleh beliau. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang paling tinggi adalah hamdan yuwafi ni'amahu. Segala puji bagi Allah yang yuwafi, yang seimbang dengan nikmat-nikmatnya, ya. Wa yukafi mazidah, dan mencukupi kelebihannya. Itu. Siapa orang pagi hari baca alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah 3 kali, termasuk orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Jika kalian kufur, kebalikan syukur, kufur nikmat. 17 Agustus bikin mabok-mabokan, pesta-pestaan, bukannya bersujud, bukannya menyebut nama Allah, bukannya baca tahlil, bukan baca Fatihah, bukan baca Yasin, bukan kirim Fatihah sama pahlawan-pahlawan, mabok-mabokan. Itu namanya kufur nikmat, bukan syukur. Beda ya. Syukur lakukan untuk ketaatan kepada Allah.
Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad. Ini makna salawat. Salawat ada berapa? Ada tiga. Salawat Allah, salawat malaikat, salawat orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Berarti sini ada salawat. Yusallun pakai fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Apa kalau tensis bahasa Inggrisnya apa? Past tense apa? Past tense. Sekarang dan akan datang. Kalau ditanya Allah sedang apa? Boleh dijawab dengan Allah sedang bersalawat. Tidak salah kalau ada orang. Kenapa? Maka dalil ini surat Yunus ayat berapa nih? 53 ini menyatakan innallaha wa malaikatahu yusallun. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersalawat. Senantiasa bersalawat dari dahulu, dari zaman qadim, dan sejak belum adanya sesuatu sampai akhir zaman, sampai kiamat, sampai setelah kiamat. Yusalluna 'alan nabi. Jadi artinya Allah bersalawat artinya apa? Allah memberikan rahmatnya untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, salawat malaikat. Apa salawat malaikat? Isma'na salawat malaikat. Malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Istighfar, memohonkan ampun. Memohonkan ampun di sini bukan artinya Nabi Muhammad punya dosa, bukan. Memohonkan ampun di sini untuk li'ilad darajat, supaya Nabi Muhammad semakin tinggi derajatnya. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad, ya, kita manusia dan jin yang beriman menjadi taklif, diberi taklif. Tahu taklif? Beban. Wajib sholat, wajib melaksanakan syariat, ya. Puasa Ramadan, wajib zakat bagi yang mampu, yang melebihi, yang punya zakat fitrah, ya. Puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Itu taklif. Diberikan kepada siapa? Manusia dan jin. Kalau malaikat jadi apa? Dapat tasyrif. Dengan adanya Nabi Muhammad malaikat semakin mulia. Malaikat Jibril terutama rajanya malaikat bangga menjadi gaibnya Nabi Muhammad. Ada taklif, ada tasyrif. Innallaha wa malaikatahu, dari malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad, semakin mulia. Terus, ya ayyuhalladzina amanu, setelah Allah mencontohkan dirinya, setelah Allah menceritakan tentang malaikat juga bersalawat, baru kita dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, termasuk golongan jin, minal insi wal jin. Sallu, salawatlah kalian. Wasallimu, ucapkan salam. Salawat dan salam. Makanya salawat dan salam tidak boleh dipisah, kecuali beberapa keadaan. Apa keadaan yang pertama? Kalau antum ziarah nanti besok naik haji, umroh, nggak usah pakai assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Salam aja, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aba Fatimah, assalamualaikum ya Jadil Hasan, salam. Ya enggak? Itu. Atau salawat yang diajarkan Nabi Muhammad setiap hari Jumat. Sebut Fatimiyah, waktu Fatimah pada asar itu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina, enggak pakai wassalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Siapa bersalawat ini hari Jumat pada asar 80 kali, Allah ampuni dosanya walaupun berbuat dosa 80 tahun. Bayangin tuh. Itu salawat waktu yang ditinggal itu. Cuma 80 kali. Kata bahasa orang Ternate, Rabu sampai Rabu seminggu ini baca. Kalau waktu Rabu, kalau Rabu bahasa Ternate artinya sangat pendek. Ya enggak, Rabu bentaran. Bahasa Jawa Jakartanya sebentar aja, yang pada asar nggak sampai 1 jam, nggak sampai setengah jam selesai. Jangan sampai ditinggal. Baca ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Siapa bersalawat ini 80 kali setelah asar hari Jumat, Allah ampuni walaupun dosanya seandainya dosanya 80 tahun. Apalagi kita, ya, umur kita belum tentu 80 juga.
Insya Allah kalau tiap minggu, tiap Jumat, syaratnya itu. Salawat Allah, salawat malaikat. Salawat kita apa artinya? Antum suka bersalawat sama Nabi Muhammad, apa artinya? Apa arti salawat kita? Ad-du'a wa tadarru, apa artinya? Doa dan perendahan diri. Kita doa, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang udah tinggi derajatnya, kita doain, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Udah. Nabi nyatakan dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Untungnya siapa yang untung kalau kita ngedoain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad yang untung enggak? Nabi Muhammad pasti untung dapat karena salawat kita ngedoain Nabi Muhammad. Derajatnya semakin tinggi. Tapi kita untungnya lebih banyak. Satu kali salawat 10 dibalas. Satu buat Nabi, 10 buat kita. Bayangin. Salawat 10 dibalas 100. Salawat 100 dibalas 1000. Kalau siapa yang bertahan salawat setiap hari 1000 dijamin masuk surga. Insya Allah. Bisa nggak? Itu biasain ya. Kalau nggak bisa 1000 ya 100 sehari. Kalau malam Jumat datang, malam Jumat, malam Kamis, malam Senin khususnya lebihkan kalau bisa. Ya, 300 ke atas, sampai 1000. Itu semua karena kebiasaan. Ya, salawat Allah, salawat malaikat, salawat kita orang-orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini nanti insyaallah minggu depan kita jelasin. Nah, ini pertemuan pertama, jangan bosan. Insyaallah setiap pertemuan kita baca sedikit-sedikit, kita jelaskan maknanya ya. Kalau antum paham, alhamdulillah. Kalau enggak ditulis, direkam, diulang-ulang, insyaallah semakin paham ya. Terakhir kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Innallaha yaghfiru dzunub wa yakshiful kurub yaghfir 'alaina fatal 'arifin faqina fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sabil. Rizqna al-futuh wal manuh wa rasul al-jasad wa ruh tabattan nusu yaqdi hajatina wa hajatikum ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.